Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Opini Mahasiswa. Bersama saya Nafisa Tia Pratama. Kali ini kita akan mendengarkan opini mahasiswa UIN Sumatera Utara terkait kasus eksploitasi anak jalanan yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dari mahasiswa UIN Sumatera Utara? Yuk kita cari tahu. Oke, baik Kak, terima kasih. Boleh tolong perkenalkan dirinya? Baik, nama saya Algila Roja Seka Putri dari Prodi TBI. Semester berapa Kak? Semester 8. Kak? Baik, saya Atia Inaya dari Prodi TBI juga, semester 8 juga. Oke, baik Kak, pertanyaan pertama nih. Bagaimana tanggapan Kakak terkait kasus eksploitasi anak jalanan? Kalau menurut saya pribadi, hal tersebut termasuk salah satu hal yang negatif dan tidak patut dicontoh ya. Karena pada umumnya anak-anak sekarang itu pada umur segitu kan sebaiknya mereka itu bermain atau mungkin menuntut ilmu di sekolah dan lain sebagainya, atau mungkin homeschooling juga. Tapi itu dibuat sama mereka atau oknum-oknum yang tidak baik untuk mencari nafkah di jalan, ngamen dan sebagainya itu. Jadi menurut saya itu hal itu termasuk salah satu hal yang negatif. Menurut Kakak bagaimana Kak? Ya, yang sama juga ya, karena sering kita lihat ya kejadian-kejadian di jalanan, kita lihat mereka itu mengemis dengan muka-muka yang mungkin mereka itu belum makan atau dipaksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebaiknya itu dihindari karena anak-anak umur segitu tuh tidak sesuai perkembangannya dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Oke, baik Kak. Menurut Kakak nih, mengapa sih eksploitasi anak jalanan ini bisa terjadi? Satu, karena mungkin faktor ekonomi keluarga. Kadang anak-anak itu disuruh oleh keluarganya sendiri, baik itu orang tua ataupun saudara-saudara mereka gitu kan. Nah, karena mungkin kalau misalnya orang tua ya yang ngemis, kadang orang berpikir bahwasannya, oh kalau orang tua kenapa dia nggak kerja dan lain sebagainya. Jadi jarang orang kasihan mungkin. Tapi kalau mungkin anak-anak, jadi kasihannya nggak ada orang tuanya atau mungkin disuruh. Jadi orang lebih berempati lebih pada mereka kayak gitu. Kalau menurut Kakak bagaimana Kak? Ya sama ya, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin dari keluarganya mereka, mungkin tidak mencukupi kebutuhan mereka, jadi terpaksa untuk mengeksploitasi anak mereka, padahal itu kegiatan yang salah dan harus dihindari. Oke, baik. Menurut Kakak bagaimana sih Kak dampak dari eksploitasi anak ini terhadap masyarakat? Kalau dampaknya itu sendiri dari eksploitasi anak ini, dampak kepada masyarakatnya ini ya masyarakat akan menilai bahwasannya anak itu miris kayak alat gitu, untuk mencari duit, untuk mencari nafkah gitu. Menurut Kakak nih, bagaimana sih upaya yang bisa kita lakukan agar hal ini tidak terjadi kembali? Menurut saya untuk upayanya itu salah satunya adalah pemerintahan sekitar kayak gitu. Jadi atau mungkin satu pemerintahan sekitar atau keluarga ataupun ini apa tadi? Komnas Perlindungan Anak itu sendiri gitu, lebih memperhatikan anak-anak jalanan itu kayak gitu. Bagaimana? Dan mungkin mencari oknum-oknum di balik kejadian tersebut ya. Jadi bisa dikasih sanksi yang memberatkan sehingga tidak terjadi kejadian yang seperti itu lagi. Bagaimana harapan Kakak untuk kedepannya Kak terhadap kasus ini? Harapan saya untuk kedepannya lebih diperhatikan dan agar dapat dikurangin gitu anak-anak jalanan yang seperti ini. Harapannya semoga anak-anak Indonesia ini sebagai generasi penerus tuh harus benar-benar belajar dan tidak dijadikan alat untuk sesuatu yang salah. Baik, terima kasih ya Kak sudah memberikan tanggapannya. Semoga harapan yang tadi dapat segera terrealisasikan di kehidupan kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri Abang? Iya, saya Bayu Pradana dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kalau boleh tahu ini semester berapa nih Bang? Saya sekarang di semester 4. Oke. Baik, terima kasih Bang. Pertanyaan pertama nih, bagaimana tanggapan Abang terkait kasus eksploitasi anak jalanan yang ada di sekitar kita? Ya, kasus eksploitasi anak jalanan yang ada di sekitar kita tentunya harus mendapat perhatian khusus dari berbagai macam pihak, baik itu dari masyarakat, pemerintah, maupun elemen-elemen yang turut bertanggung jawab terhadap hal itu. Kalau menurut Abang sendiri, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu Bang? Hal itu bisa terjadi tentu memiliki banyak faktor, baik itu faktor daripada ekonomi, baik itu faktor daripada pendidikan, begitu juga minimnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak jalanan yang hari ini semakin merajalela.
Kalau boleh tahu nih, menurut abang bagaimana nih dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi anak jalanan ini? Tentunya dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif ya, baik itu dari anak jalanan yang hari ini seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, seharusnya mendapat perhatian yang layak, namun mereka harus kehilangan hak-hak mereka sebagai anak bangsa, sebagai anak negeri yang seharusnya mendapat perhatian, namun sayangnya mereka hari ini dieksploitasi, diperlakukan secara tidak layak, begitu juga tidak diperhatikan dari berbagai macam pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Menurut abang sendiri nih, bagaimana sih upaya untuk mengurangi ataupun mengatasi eksploitasi anak jalanan ini, bang? Upaya itu tentunya harus dilakukan dari berbagai macam pihak, tentunya dari pihak-pihak terkait, baik itu dari pemerintah maupun pihak berwajib harus menertibkan hal-hal seperti ini, memberikan tindakan tegas, begitu juga kepada masyarakat dan kaum-kaum akademis tentunya harus juga bergerak memberikan penelitian, memberikan edukasi-edukasi tentunya yang dapat mengurangi hal-hal itu terjadi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih bang, bagaimana sih harapan abang terhadap kasus eksploitasi anak jalanan ini? Ya, tentunya harapan kita bersama bagaimana kasus ini dapat diminimalisir, kasus ini dapat dihilangkan dengan menindak tegas pelaku-pelaku eksploitasian anak dan memberikan hak-hak secara penuh kepada anak tersebut, baik itu hak pendidikan, hak hidup, begitu juga dengan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan, begitu juga dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi saat ini. Nah, Sobat Kampus, itulah tadi opini dari mahasiswa UIN Sumatera Utara. Ternyata ada banyak hal yang menyebabkan kasus eksploitasi anak jalanan ini terjadi di sekitar kita. Semoga kedepannya masyarakat dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap kasus eksploitasi anak jalanan yang terjadi di sekitar kita. Nah, Sobat Kampus, sudah dulu ya opini mahasiswa pada kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan opini mahasiswa berikutnya. Saya Nafis Satya Pratama, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.